kepada Ustadz, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya begitu sampai ke atas pentas tadi tidak langsung duduk karena takut salah tempat duduk. Sakitnya tak seberapa, malunya luar biasa. Apalagi kalau sampai direkam kan, viral kemana-mana, keluar berita Ustadz salah tempat duduk. Pertama saya lihat ada tulisan-tulisan, mau saya duduk di sana tak jadi. Kenapa? Istri Kapolda, istri Kapolres. Mau duduk lagi tak jadi. Kenapa? Ibu Kajari. Mau duduk lagi tak jadi. Kenapa? Istri Bapak Bupati. Banyak. Setelah itu barulah nampak ada satu tulisan Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Yang terbayang di kepala saya, andai nanti kita mati di akhirat, dicari-cari tempat, tak ada tempat kita. Di dunia saja lama baru dapat, di akhirat cari-cari tempat tak ada. Oleh sempat, maka kalau ada waktu kesempatan diberikan Allah hidup di dunia ini, tugas yang perlu kita lakukan sekarang adalah booking tempat. Booking tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana cara membooking tempat di akhirat nanti? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dia sudah membangun satu istana di dalam surga. Siapa yang dulu membangun masjid cantik indah itu? Ustadz Somad, jamaah tadi jam 3 subuh sudah ada yang datang ke sana. Bayangkan itu. Siapa yang membangun masjid itu maka mengalir pahala kepada dia. Dan siapa yang iktikaf subuh tadi sampai hari ini, sampai selesai tausiah ini, bernilai jihad fi sabilillah. Man kharaja, siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi dengan niat menuntut ilmu, tak ada niat lain, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka dari jam 3 subuh tadi solat subuh sampai pagi, sampai menjelang siang, sampai hari ini, sampai detik ini, pahala jihad mengalir kepada dia. Dan nanti di akhirat masuk ke dalam surga melalui babul jihad, yaitu pintu jihad. Mudah-mudahan yang cepat datang tadi begitulah bagi mereka, insyaallah, amin. Yang lambat datang pun masuk juga, cuman ya agak lambat lah sedikit. Yang lambat datang itu kan Ustadz Somad. Oh iya, betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bupati tidak mau memberikan kata sambutan di depan. Mengapa? Mengapa beliau tak tegak di sini? Padahal beliau pemimpin yang dipilih secara demokrasi. Bapak Ibu semua mencoblos gambar beliau dulu kan? 2 kali cucu. Tapi beliau tidak mau di depan ini. Kenapa? Beliau tidak mau membelakangi tuan-tuan guru, alim-alim ulama yang ada di belakang. Beliau sedang mengajarkan kepada anak-anak di Kabupaten Batanghari. Orang tuanya sudah berakhlak, tapi kepada anak-anak yang belum tahu tata krama sopan santun, tengok, tak mau beliau tegak di depan karena di belakang ada orang-orang tua. Jadi kalau begitu Ustadz Somad ini tak sopan. Kenapa dia membelakangi mereka? Perhatikan. Bagi yang tak memperhatikan, tengok rekaman nanti kamera diulang. Sebelum maju ke depan tadi, saya sudah minta maaf duluan. Ketika saya angkat tangan, mereka semuanya mengangguk. Itu artinya togaklah Ustaz. Berdirilah Pak Ustaz. Maka saya berani. Begitu cara Bapak nanti untuk minta persetujuan Ibu. Angkat tangan ini. Asal Ibu itu sudah mengangguk, jalanlah. Maksudnya mau keluar kota. Bapak ini macam-macam aja pikir.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hidup ini, harta yang banyak dilupakan orang, kekuasaan yang tinggi tak diingat orang, tapi budi baik, akhlak, budi pekerti, sopan santun, itulah yang akan dikenang sepanjang zaman. Nanti sampai masanya, entah di mana-mana saya ceramah, ditanya oleh cucu saya, Tuk Somad, selama Atuk berceramah di mana paling berkesan? Ada dulu pernah aku berceramah, tak ingat nama tempat itu, tapi waktu itu bupati tak mau maju ke depan. Rupanya dia sedang mengajarkan kepada warganya, kepada masyarakatnya, begitulah tata krama, sopan santun, budi bahasa. Lalu kemudian di samping beliau hadir semuanya menyambut saya tadi di kediaman, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD, Ibu Kajari, ibu-ibu, banyak, entah ibu-ibu apa namanya, saking banyaknya, bapak-bapak, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa kata pepatah pantun Pak Bupati tadi saya tak ingat, tapi yang dapat saya tangkap, takkan mungkin mengapung satu rakit kalau hanya satu batang buluh bambu saja. Itu makna yang dalam. Rakit itu terdiri dari beberapa buluh. Tahu buluh? Buluh, bukan bulu kaki, bambu. Takkan mungkin rakit kalau hanya satu saja, mestilah banyak. Begitu beliau menggambarkan acara kita hari ini. Ustadz yang selama ini kita tunggu, kita rindu, kata beliau, tak mungkin tabligh akbar ini bisa terwujud kalau hanya beliau sendiri saja. Tapi ada ramai susunan panitia, tapi mereka tidak dipanggil, tidak disebutkan, nama mereka tak ada disebut. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Kapolres, yang terhormat Bapak Dandim, yang terhormat Ibu Kajari, yang terhormat Bapak-bapak PN, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, yang terhormat alim ulama, tidak ada disebut. Yang terhormat yang masang tenda, yang terhormat yang masang kamera. Sudah sering saya pengajian, biasanya tiang kamera kecil-kecil aja, ini sampai sebesar tiang listrik. Masya Allah. Ini semua yang berkontribusi dalam acara ini, mereka mendapatkan pahala sesuai dengan innamal a'malu binniyat, dengan niat masing-masing. Anak-anak dibawa, ibu-ibu menggendong anak-anak. Untuk apa anak-anak dibawa? Kenapa tak ditinggalkan saja di rumah? Nanti setelah dewasa mereka ingat, dulu aku pernah diajak emak, diajak ayah ke pengajian, aku pun akan mengajak anak-anakku ke pengajian. Tapi ingat, kalau anak ini dibawa menengok konser Kiong Racun Kucing Garong, nanti anak itu pun ingat, dulu waktu aku kecil diajak ayah, diajak emakku, maka aku pun akan mengajak mereka pula. Hari ini mereka diajak, hari ini mereka masih kecil-kecil, nanti sampai masanya mereka bercerita ke anak-anaknya, nah di tanah lapang di depan kantor bupati, di situ dulu kami mengadakan tabligh akbar. Ramai orang datang, ramai. Apa yang disediakan bupati? Minuman gratis, makan nanti siang pun juga ada gratis di rumah masing-masing. Siapa yang datang waktu itu, Mak? Siapa yang datang waktu itu ya? Ada ustaz, namanya Ustaz Somad. Di mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Karena yang anak-anak dulu dibawa datang untuk mengajarkan mereka. Begini caranya mendengar pengajian. Untuk apa dipasang besi-besi keliling, dipasang tali? Apakah tidak aman batang hari ini? Aman. Lalu mengapa begitu banyak petugas penjaga? Hanya khawatir saja karena al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat buta dan tuli. Saking terlalu cintanya jamaah, nanti mereka tarik tangan Ustadz itu, udahlah Ustadz itu kurus. Maka diantisipasi. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai investor-investor yang menengok acara ini, kita tak jadilah investasi ke Batanghari, sedang Ustadz aja tak aman, kata dia. Aman, tentram, damai, hati saya tenang selama di sini, lengkap semuanya, minuman cukup, makanan cukup, lengkap semua. Rebus jagung ada, rebus kacang ada,
tak ada kurang satupun. Sopan santun, tata kerama, budi bahasa, pantun, semua sudah siap. Apa maknanya? Kebersamaan kita ini tak lain tak bukan mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi, engkau yang kami maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari ya Allah. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Kalau ada api memercik, pemadam kebakaran sudah siap di belakang. Kalau ada yang sakit, kemah-kemah sudah siap. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada semua. Siapa yang tidak, siapa yang ragu, siapa yang cemas, itu tapi yang dari atas hati-hati juga jatuh ke bawah. Karena kalau jatuh, nanti kalau jatuh kami Pak Ustadz gimana? Di batang hari, jangankan kalian adik-adik anak-anakku, seorang guru mengaji meninggal dunia diberikan tunjangan 115 juta. Bayangkan, dari mana itu? Dari batang hari. Tempat lain mati-matilah, pingsan-pingsan lah. Pak Sianu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya di batang hari tidak dimuliakan guru agama, dimuliakan, meninggal langsung dapat tunjangan 115 juta. Mudah-mudahan orang yang berjasa diberikan Allah balasan pahala. Dulu guru mengaji tak ada dihormati, tak ada dimuliakan, disepelekan saja. Padahal apa kata Nabi? Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Ramai kita di sini. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah bapak ketua dewan? Apakah bapak polisi? Apakah bapak tentara? Apakah bapak bupati? Siapa di antara kita ini yang paling mulia? Man ta'allamal Quran, siapa yang mengajar Quran dan belajar Quran, mengajarkan Al-Quran, itulah orang paling mulia. Tapi di tempat lain guru mengaji tak dimuliakan, dibiarkan begitu saja. Lahir, besar, mengajar, sakit, batuk, mati. Di sini tidak. Guru mengaji tinggal di kampung-kampung, tidak dapat menembus jauh dari lokasi rumah. Bagaimana mereka mengajar? Disediakan motor. Gajinya dari mana? Diberikan insentif. Dari mana? Honda. Kenapa tak Yamaha Pak Ustaz? Honor daerah. Siapa yang mengeluarkannya? Perda, peraturan daerah. Guru mengaji, imam, bilal, khatib, pimpinan pesantren, guru-guru di pesantren, guru MDA. Begitu cara beramal. Ini sekarang banyak orang salah beramal. Beramal pun salah. Beramalnya sudah benar, caranya salah. Ini namanya apa? Tersesat di jalan yang lurus. Ada orang tersesat di jalan yang lurus. Jalan itu lurus, tapi dia nyasar, ngantuk di situ, masuk paren. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Bupati kami rajin puasa sunat. Alhamdulillah Pak Camat kami rajin sholat duha. Alhamdulillah Ibu Ketua Dharma Wanita kami rajin sholat witir, rajin baca yasin. Itu bukan amal pejabat. Siapapun bisa membaca Quran, baca yasin, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha. Siapapun bisa melakukan itu, betul? Tapi ada suatu amal yang tak bisa dilakukan orang lain, tapi hanya bisa dilakukan oleh para pejabat yang punya kekuasaan. Apa itu? Keluarkan uang negara, uang daerah itu untuk menolong guru-guru mengaji. Kalau Ustadz Somad hanya bisa menyampaikan lewat ceramah, tolonglah guru mengaji, tolonglah guru MDA, tolonglah guru sekolah. Pulang lupa jamaah. Begitu ditanya, apa ceramah Ustadz Somad tadi? Entah, aku pun tak ingat. Tapi ada orang tidak perlu ceramah, tidak perlu kultum, tidak perlu panjang-panjang, cukup dengan tanda tangan. Semua guru mengaji dari maghrib sampai isya kasih insentif, langsung keluar duit. Duit dari mana? APBD, berkah negeri. Mana contohnya? Anak muda ganteng, suara mantap, hafal Quran. Terasa kita tak ada apa-apanya. Dia masih muda, awak udah lapuk. Dia ganteng, awak tidak pula buruk, tapi agak jauh. Suara dia mantap, suara kita macam kambing ditarik. Hafal Quran. Ananda, Adinda Syukran, dipejamkannya mata, nampak mengalir ayat-ayat Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, mengalir di kepala kita. Asal pejam nampak asam pedas.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencetak seorang qari yang suara bagus, nahawan jahar kasih karas bayati soba, bisa pula tajwid idgham ikhfa qalqalah gunnah bila gunnah, ditambah lagi dengan hafalan. Siapa yang bisa mendidik seperti itu? Guru mengaji. Kita berhutang jasa pada mereka. Mereka tak pernah minta, mereka ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada segenggam kekuasaan dalam tanganmu, pakailah menolong orang-orang yang tetap melanggengkan Islam sampai akhir zaman, insyaallah. Allahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang orang bingung mengatasi anak-anak. Mana Ustaz, anak kami ini tak mau lagi mengaji ke surau Pak Ustaz. Dulu Bapak Ibu, masa saya kecil tinggal di tepi sungai, orang kampung di negeri Melayu, masih rindu jam 6 sore membawa obor, memegang Quran alif-alif, lari-lari di tepi sungai, pergi ke rumah guru, pergi ke surau, tarik-tarikan kain, melompat-lompat, listrik belum masuk, balik mengaji, kaji tak dapat, bulu hidung hitam kena api obor masuk ke hidung. Datang emak menyerahkan anak ke guru mengaji. Tuan guru, ini anakku namanya Abdul Somad. Ini minyak lampu sama beras 1 kaleng. Ini alif-alif, alif di atas alif bawah, i alif depan u a i u. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah, in alif depan un an in un. Ibu bapak yang paham berarti udah tua. Anak sekarang tak tahu itu. Anak sekarang tak pakai itu, dia baca a bataba batata batasa basaba. Ini anak aku, ini beras 1 kaleng dengan minyak lampu, ini alif-alif, yang paling ujung rotan sebesar ibu jari di bola hompat. Nanti kalau anakku ini nakal jahat, pukullah dia Ustaz. Saya sangka seremonial, rupanya serius. Balik mak kita, kawan-kawan ribut, dipukul satu-satu buat guru ngaji. 1, 2, 3. Sakit Pak Ustaz? Tidak pola sakit, tapi air kencing itu sikit lagi keluar. Dari maghrib ke isya mengaji, macam suara tawon, macam suara lebah mengaum di dalam ruangan ramai. Sekarang saya masuk kampung keluar kampung, tak lagi ada anak-anak mengaji. Surau mati, musola sepi, sunyi. Di mana mereka? Menonton TV. Di rumah sampai 3 TV. Dulu awalnya TV itu 1 di rumah. Gimana ceritanya TV menjadi 2? Berkelahi antara suami sama istri gara-gara TV. Jatuh tolak 3. Berebutan remote. Laki menonton Real Madrid Barcelona, bini menonton hantu. Itu maka banyak perempuan bentuk hantu kan. Ditonton film hantu. Dari mulai hantu barat Dracula sampai hantu Cina melompat-lompat, sampai hantu Indonesia yang tak bisa berjalan, suster ngesot. Itu ditonton. Begitu bola mau masuk ke tiang gawang, hampir gol, datang bini merebut remote, hantu bang. Akhirnya mau ngamuk laki, ku telak kau, talak 3 hantu. Dibawalah ke pengadilan. Bapak dari pengadilan agama bertanya, Bapak hakim, kenapa sampai kau jatuhkan talak 3? Gara-gara hantu Pak. Gara-gara hantu ni tak nampak gol. Akhirnya kan tidak enak ini. Ternyata kata Bapak pengadilan, karena ini tidak bernurut sunnah, yang jatuh itu cuma 1, maka kalian tetap rujuk lagi. Solusinya bolilah TV 1 lagi. Nah, itulah asal muasal TV itu menjadi 2 di rumah. Akhirnya khusyuklah mereka, laki menonton bola, bini dengan hantunya. Lahir anak pula hendak menengok Upin Ipin. Anak ni penyebab juga. Akhirnya beli. Di rumah itu ramai, tapi ketiga-tiganya ramai dalam kesunyian. Tak lagi ada ayah bertanya, kajimu sudah sampai mana? Tak lagi ada emak bertanya, kau bisa membaca alif bata? Ayah dan ibu tak lagi duduk bersama anak-anak, karena mereka dengan dunianya masing-masing. Ibu makin menjadi hantu, bapak makin menjadi bola, dan anak masih syukur kalau yang ditontonnya Upin Ipin. Ini yang ditonton Superman, Spiderman, Batman, Wonder Woman. Maaf cakap, mereka ini tak sopan, semua sempaknya di luar.
Kita sebagai orang Melayu ni tak sopan kalau pakai celana. Ustaz Somad kalau sampailah maju ke depan pakai baju kaos masuk ke dalam, nampak lekuk belahan celana, tak sopan. Makanya dikasih batik. Batik dari mana nih? Batik Batanghari. Ustaz Somad di mana-mana ceramah bajunya putih terus. Sampai di komen mereka di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Ustaz tak ada baju lain ya. Nah, datang Pak Bupati kasihlah batik. Mantap kan? Bilang aja mantap. Udah lawa hitam, baju hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, kalaupun hitam kupandang manis. Kalau tak kita muji diri, siapa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak sopan nampak lekuk. Makanya orang Melayu selalu pakai kain yang diikat di pinggang, namanya kain songket. Kain itu panjang, ditutupkan ke pinggang. Beda songket belum nikah sama sudah nikah, tak sama. Kalau anak lajang songketnya di atas lutut, kalau yang sudah menikah songketnya di bawah lutut. Kenapa beda? Karena anak lajang nanti kalau ada yang mengganggu, mudah dia membuka silat, pendek songketnya. Makanya kalau suami ibu nanti pergi undangan songketnya di atas lutut, waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaji dia hebat, bersilat dia jago, kehormatan dia jaga. Dari mana? Berangkat dari surau dan musalla, lambat laun. Dulu guru-guru mengaji, sawahnya lebar, kebun kelapanya luas, tak dia pentingkan kehidupan ini, mengajar dia dari maghrib ke isya. Sekarang kebun kelapa mulai rontok, padi-padi tak tumbuh, bahkan kebun sawah pun berubah menjadi lapangan golf. Kehidupan menjadi sulit. Maka orang berharap dari insentif PNS, maka profesi ini semakin ditinggalkan. Rupanya ada satu kabupaten di Indonesia ini yang mengkhususkan dana APBD-nya untuk guru mengaji, untuk imam, untuk bilal, untuk khatib, untuk penyelenggara jenazah, untuk guru dari maghrib ke isya, untuk guru MDA. Guru MDA digaji masyarakat, iuran 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Mau makan apa guru-guru mengaji kita? Akhirnya anak-anak muda kita tidak lagi peduli kepada Al-Quran. Al-Quran ada, tapi hanya sebagai kaligrafi di dinding masjid. Al-Quran ada, hanya diperlombakan di musabaqah tilawatil Quran. Al-Quran ada, hanya sebagai mahar nikah. Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Itu masalah sudah terjadi. Jangan sampai Al-Quran menjadi huruf hieroglif. Apa itu huruf hieroglif? Huruf yang ditulis di dinding makam di Mesir kuno. Saya tamat di Mesir, 4 tahun S1, 2 tahun di Maroko. Saya cuma mau menjelaskan bahwa saya lama di Arab itu. Kita kalau mendengar orang cerita, perhatikan baik-baik apa dibalik ceritanya itu. Saya S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun. Dibalik itu sebenarnya dia mau menceritakan dia lama di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lagi Ustaz. Kalau cuman besar di Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab itu di Makkah besarnya. Lahir di Makkah, mati di Makkah. Tempatnya di mana? Neraka Jahanam. Walaupun kau lahir di Batanghari, walaupun kau meninggal di sini, tapi kalau engkau mati membawa iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada alasan bagi orang Batanghari anaknya tak pandai baca tulis Al-Quran, karena sudah diperdakan anak-anak yang tak bisa baca tulis Al-Quran tidak boleh melanjutkan pendidikan. Kalau mau, tanda tangan surat perjanjian. Untuk apa pemerintah ngurus anak kita? Ini kan anak kita. Masalah dia mau jahat, mau nakal, dia mau masuk neraka, ngapain bapak urus? Inilah fungsi pemimpin menurut Islam, ra'iddin, menjaga agama, wadaulah, dan menjaga negara. Buka nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, hampir 1000 tahun umur kitab itu. Fungsi pemimpin menjaga agama,
dan negara. Agama dulu dijaga. Bagaimana anak-anak bisa baca Quran, bagaimana anak-anak buta huruf Al-Quran hilang. Kalau ada orang Batanghari masih juga tak bisa baca Quran, pindahlah ke kabupaten lain, karena tidak ada alasan sedikit pun. Perdanya sudah dibuat, gurunya sudah disiapkan, gajinya sudah dialokasikan dana, masjidnya sudah dibangunkan, masuk neraka juga tak ada alasan lagi. Ustadznya sudah dipanggilkan. Hari ini didatangkan Ustadz Abdul Somad yang kabarnya jadwalnya penuh sampai 2020. Saya mau ngasih tahu aja, nanti kalau ada yang nelpon tidak sakit hati. Ini datang jauh-jauh dari Jambi ke Pekanbaru. Ustadz, kami mau mengundang Ustadz. Aku penuh sampai 2020. Kami ini dari jauh Pak Ustadz. Yang nyuruh datang siapa? Saya tak pernah main-mainkan jadwal. Siapapun yang mengundang, mau bupati, mau gubernur, mau surau, mau musola, mau jamaah. Semalam ceramah di masjid yang belum siap. Dindingnya tak ada, tiangnya lapuk, belum siap, belum disemen. Disitulah doa yang paling khusyuk. Asal nampak tiang masjid sama dinding, menangis air mata kita, meniti air mata karena sedih masjid tak siap. Tak pernah saya kurus tim, tolong urus ini, pergi tengok ke sana, apakah ini masjid besar atau kecil, yang mengundang ini Pemko, Pemda, pemerintah atau rakyat biasa. Tidak pernah. Yang penting asal diundang, datang. Mesti dijemput, datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari begini masih ada anak-anak mau mendengar pengajian. Hari begini masih ada anak-anak muda cinta sama ulama. Hari begini masih ada anak-anak yang datang ingin berjumpa. Tadi pagi datang WhatsApp dari Kabupaten Rokan Hilir, ibu kotanya Bagan Siapi-api. Bapak Kepala Kementerian Agama, bapak pegawai menengok anak kecil menangis, kami mendiamkannya susah karena ingin berjumpa sama Ustaz Somad. Umur berapa? Saya bilang anak kecil. Alhamdulillah, sampai hari ini yang menangis mau jumpa saya ini 2, anak kecil sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kecil mau mendengar pengajian. Anak kecil, anak-anak sekolah. Saya curiga jangan-jangan diwajibkan Pak Bupati, jangan-jangan di absen nih. Karena pernah juga saya ceramah awal-awal dulu, sampai di masjid PNS semua 3.000 orang. Saya heran, kenapa orang ramai datang, padahal video belum viral lagi, belum masuk TV One lagi. Kenapa orang ramai? Selesai acara pengajian, semua mencari absen, mau tanda tangan. Rupanya di absen. Ini Batanghari hari ini ramai, bergemuruh kiri kanan penuh. Di absen atau memang sukarela ini? Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan seluruh harta yang kau punya untuk mengumpulkan orang, menarik hati orang, tak mungkin bisa kau kumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang punya kuasa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adapun hujan jangan takut, tenda selapang-lapang, selebar-lebar tenda sudah disiapkan, sejauh mata memandang sampai ke belakang. Tapi rupanya tenda sebesar ini tak sanggup menampung jamaah. Banyak dalam tenda, lebih banyak pula di luar tenda lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, siapa yang sudah membuatkan tenda kamu, siapa yang sudah menyiapkan air minum kamu, siapa yang sudah membuat kamu menjadi tentram, aman dan damai, siapa yang sudah membuat anak kamu menjadi pandai baca Quran. Anak hebat bahasa Inggris, bagus. Anak jago matematika, baik. Anak hebat kimia fisika, bagus. Tapi nanti kalau mati malaikat tak bertanya 2 tambah 2 berapa. Tetap yang ditanya marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, ma imamuka Quran. Tapi jawabannya tak bisa dihafal macam cerdas cermat. Itu bisa dijawab bagi siapa yang selalu menjawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah, maka jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Diam, jangan lagi berkata-kata ketika azan berkumandang. Berkumandang azan dari masjid, hayya 'alas salat,
la haula wala quwwata illa billah. Badanmu boleh di kantor, badanmu boleh duduk di atas kursi yang megah, badanmu boleh berada di kantor dinas, tapi hatimu sudah tergantung di dalam masjid. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, malaikat tidak bertanya, kau dulu mati golongan PNS 4A apa 4E? Pernah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala apa tak ada kepala? Ini semua hanyalah casing, ini semua hanyalah sampul. Yang dibawa adalah iman kepada Allah. Ada bapak TNI, ada bapak polisi, ada bapak tentara, ada bapak pejabat, ada dengan baju DPRD, ada dengan baju bupati, ada dengan baju batik. Semuanya tinggal sampai masanya baju-baju ini akan tinggal. Baju Ustadz Somad hadiah dari Kabupaten Batanghari pun akan tinggal. Yang kau bawa mati nanti mana? Iman illalladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh, bukan soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kena hujan kita doakan supaya sakitnya malah jadi sehat. Tapi jangan gara-gara itu dia minta mandi hujan. Tetap kita jaga diri. Balik dari sini nanti mandi pakai air hangat, karena air hujan ini ada mengandung racun-racun. Maka kalau dia mandi nanti bersih, insya Allah diselamatkan. Tapi masalah takut mati jangan terlampau takut. Berapa banyak orang yang pergi dari rumah sakit, periksa otak sehat, periksa jantung sehat, paru-paru sehat, lambung sehat, buah pinggang sehat, kelamin sehat, kaki sehat. Senang bukan main membawa aku sehat, sehat, lupa menengok jalan, tengok tabrak mobil, mati. Sebaliknya berapa banyak yang diponis oleh dokter, ini menurut ilmu kedokteran nampaknya 2 bulan lagi mati. Saya sudah diponis dokter Pak Ustadz, kata Pak Ketua Masjid. Berapa lama? Katanya umur saya tinggal 2 bulan lagi mati. Sudah berapa lama? Udah 2 tahun tak mati-mati. Jadi masalah umur ini jangan sampai takut. Yang perlu kita takutkan adalah apa yang akan kita bawa nanti sesudah hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali yang akan ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama ditanya hari kiamat, salatuhu, salat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum juga sembahyang balik dari pengajian ini berubah dia hendaknya. Ya Allah, kirimkan angin hidayah kepada suami-suami yang belum sembahyang. Kalau juga tak mempan, kirimkan angin puting beliung sekalian. Jangan, tak boleh kita doakan yang tak baik. Nabi cobalah tengok doanya, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada orang yang tak baik. Kenapa mereka buat tak baik? Karena mereka tidak tahu. Maka kita kirimkan doa yang baik-baik. Tadi ceramah ini saya mulai tepat jam 11. Sekarang jam 11.40. Sudah 40 menit saya menyampaikan tausiah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Di mana-mana ceramah tak lebih tak kurang. Jadi kalau Bapak Ibu cemas khawatir hujan, tahan-tahankan saja sebentar, tak lama 20 menit lagi, habis itu kita membaca doa. Setelah itu pulang dengan tenang. Botol-botol, sampah-sampah, kresek-kresek, koran-koran bawa, buang pada tempatnya. Jangan sampai balik dari pengajian lapangan kotor, lewat orang yang bukan seakidah dengan kita. Begitu dia tengok, apalah efek ceramah Abdul Somad tadi? Tengok kotornya. Somad tuh datang bawa sampah aja tuh. Dipoto orang, masuk ke internet, Somad datang, sampah pun berserak. Kita marah, padahal yang salah kita. Maka pulang nanti ambil sampah, tunjukkan Islam agama yang damai, tunjukkan Islam agama yang bersih. Anak-anak kita diajarkan bersih. Ujung kuku potong. Masih ingat dulu waktu SD, ujung kuku apa cara guru megang? Dipegang ujung kuku, potong ya, potong nak. Sekarang malah yang kuku panjang ibu-ibu, kuku kiri pula tuh. Macam mana dia cebok? Sudahlah kuku panjang kiri, masak bakwan, kibus, kidal busuk.
Enak apa resepnya Mbak? Ada deh. Rupanya tai kuku mengembang. Jangan dibayangkan, tak lalu makan siang. Islam mengajarkan kita bersih pakaian. Kalau sampailah ketika sholat, Allahu Akbar, rupanya burung berak dari atas jatuh ke pakaian, ganti, najis, kotor, bau, busuk, batal. Karena syarat menghadap Allah bersih daripada hadas dan najis. Hadas kecil sudah, hadas besar sudah mandi, tapi najis kotor yakinkan bersih. Ada nampak air tergenang, ini air apa? Ragu, entah air hujan bocor atau kencing anak, ganti sajadah yang baru. Begitulah kita takutnya, tapi sampah berserakan seakan-akan tak ada kejadian. Bagaimana kita datang tadi bersih lapangan ini, begitu juga kita bersihkan. Tapi yang kita ambil tentu sampah. Adapun selop kawan jangan. Karena ada juga yang saking bersihnya semua dia bersihkan. Udah kau bersihkan tadi? Udah Pak Ustaz, semuanya habis semua udah. Sampai sepatu Ustaz pun hilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat diri di cermin, melihat wajah di kaca, kita minta bersih zahir, bersih batin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki wajahku yang bagus indah ini, perbaiki pula lah akhlak. Karena tak ada rupa baju yang mahal, tak ada makna wajah yang elok, tak ada bentuk yang cantik kalau tidak dengan akhlakul karimah. Alhamdulillah, di sini saya menemukan akhlakul karimah. Dari mulai yang punya jabatan sampai yang tidak. Tadi dirapatkan barisan, jangan lagi ada salaman. Anak-anak, bapak-bapak, sudah biarkan Ustaz lalu. Masya Allah, kadang di sebagian tempat karena cinta yang terlampau berlebih bergelora sampai menarik peci Ustaz pun ditarik, wajahmu Ustaz pun ditarik. Oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan ini ke depan sudah baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik, bapak baik, ibu baik, orang baik berjumpa lahir anak yang baik-baik, pemimpin dipilih oleh orang yang baik. Kenapa naik pemimpin yang baik? Karena yang memilihnya orang yang baik. Betul? Ustaz, kenapa bisa ada DPR pecandu narkoba? Karena yang memilihnya orang sakau. Ini Ustaz ngomong di mana? Saya baca koran. Pecandu narkoba tertangkap, anggota dewan. Kok bisa? Karena yang memilih orang mabuk, orang sakau, orang pakai lem kambing. Orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa sunat, orang yang sudah mendidik anak pengajian. Jangan sampai tidak memilih wakil-wakil yang baik-baik, yang melanjutkan yang sudah baik di masa lalu, dilanjutkan. Kalau ingin menjaga Batanghari, ingin menjaga Jambi, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan lagi. 17 April hari Rabu, di situ kita akan berjihad memilih wakil DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI Jakarta, DPD, presiden, wakil presiden. Wujudkan pileg. Pileg itu bukan demam. Pemilihan legislatif, pilpres. Pilih anak-anak bangsa yang terbaik. Abdul Somad tak pernah menyebut partai, Abdul Somad tak pernah menyebut nama, Abdul Somad tak pernah menyebut nomor, Abdul Somad tak pernah menyebut golongan. Yang disebut hanyalah sifat. Gunakan telinga baik-baik, dengar baik-baik. Ini siapa? Track recordnya bagaimana? Masa lalu bagaimana? Tengok, pandang baik-baik. Tengok balehonya, tengok aslinya. Sama kan? Bilang aja ya, sama. Maka sampai masanya nanti ambil paku cucuk lah, terserah mau di matanya, mau di bibirnya, mau di kepalanya, pilih. Oh, Ustaz Somad datang kampanye ya? Enggak, saya tak ada urusan sama politik. Untuk apa saya kampanye? Saya tak kampanye aja udah dipilih orang, saya tak mau. Saya hanya datang ingin menjelaskan kepada umat, kalau ingin berkelanjutan, ingin supaya anak-anak tetap mengaji, ingin supaya surau langgar musola ramai, maka pilihlah wakil-wakil yang
memelihara ajaran-ajaran Islam supaya anak-anak kita nanti dapat berbisik saat kita mati, la ilaha illallah. Dulu 30 tahun yang lalu waktu dia lahir, kita yang membisikkan ke telinga dia sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat-kuat, nanti dia menangis. Ayah saya membisikkan itu ke telinga saya membisikkan itu ke telinga anak saya akan membisikkan itu nanti ke telinga saya waktu mau sakratul maut. Ayah, bisikkan la ilaha illallah. Sekarang banyak anak tak tahu membisikkan apa, ditengoknya ayahnya susah, dibisikkan, ya harga sawit naik, ya harga gotah karet sedang melambung. Dia tidak ingin mendengar itu. Dia tidak lagi bermakna duit bagi dia. Yang dia inginkan adalah mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. 3 anak yang kaya-kaya, punya jabatan, otaknya cerdas, duitnya banyak, tapi tak tahu mau berbuat apa menengok ayah sedang terbujur sakratul maut. Yang satu hanya menengok sambil menangis. Yang satu menengok ayah macam menengok kucing. Yang satu pula tak tahu mau berbuat apa, diambilnya HP, dipoto ayahnya. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin 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 amin. Bukan begitu cara mendoakan orang tua. Kalau kau mau cara mendoakan orang tua bagaimana? Yang sedang sakratul maut, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau kau bacakan pada perkara yang susah mati, sulit sakratul maut, berat. Tidak ada yang lebih berat dalam hidup ini kecuali beratnya sakratul maut. Maka bacakanlah surat Yasin. Tapi dia tak tahu surat Yasin. Seandainya dia anak dari batang hari, dia buka Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim. Tapi karena dia tidak pernah mengaji, menengok itu dia ragu. Tapi dia pernah dengar ceramah Ustaz. Akhirnya dia buka HP, dicarinya MP3 Yasin. Mohon maaf ya mak, aku tak pandai, dengar aja dah sendiri. MP3 tidak ada ruhnya, tidak ada niat di dalam. Innamal a'malu binniyat. Niat orang yang membaca itu supaya mendoakan dia ringan dalam melewati sakaratul maut. Nanti setelah kita mati di kubur, bangun dia tengah malam berdoa, sholat tahajud witir. Pada akhir majlis dia duduk, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba tengok doa itu baik-baik. Kama rabbayani, sebagaimana dia ayah emak mendidik aku dulu. Bukan menyayang, karena banyak sayang yang tak mendidik. Minta HP kasih, minta gadget kasih, minta motor kasih, minta mobil kasih. Akhirnya karena memberi sampai mencari nafkah pun dia tak tahu. Mau nikah mak, punya anak mak, mau akikah mak, mau buat rumah mak, mau mati pun mak. Tak tahu dia berdikari, tak bisa dia hidup mandiri. Kita ingin anak-anak kita didik dengan pendidikan, bukan kejam tapi tegas, bukan keras tapi pasti. Kenapa? Karena hidup semakin hebat, hidup semakin berat, tantangan-tantangan di masa akan datang. Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya ini tak banyak. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak, cuman satu dulu, tontonan TVRI. Sekarang bukalah itu parabola, beratus channel. Dulu kita nonton dari pagi, petang, siang, malam, satu itu lah cuman sampai habis. Film yang paling enak, paling Little Missy, Tuan Baron. Sekarang banyak orang tidak menonton TV, main remote saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 ulang balik. 1, 2, lama-lama dia tertidur. Dulu orang nonton TV, sekarang TV menonton orang. Dulu orang mati tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Habis itu dia pun tertidur, dan ketika tidurnya itu ditarik malaikat maut nyawanya, mati dia.
tapi tangannya sedang memetik tasbih, karena sebelum tidur dia bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang orang mati dibuka selimutnya, tangan kanan megang remote, tangan kiri megang HP, tasbih tak lagi ada. Oleh sebab itu, niatkan, nasihatkan anak-anak kita tentang masa lalu, bagaimana mengaji, bagaimana berdoa, bagaimana sholat jenazah, bagaimana menghidupkan masjid, bagaimana meramaikan sholat berjamaah. Saya tidak perlu menceramahi masyarakat Batanghari, tidak perlu saya katakan mari sholat berjamaah, jangankan ke masjid, sedangkan pengajian sama ustadz yang biasa-biasa saja begini melimpah ruah ramainya, apalagi sholat berjamaah. Kalau bapak ibu tak percaya, tengok subuh besok di masjid kita. Man shollas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Sepanjang malam 12 jam, begitu lamanya, maka begitu pahalanya. Tapi yang tak sholat subuh tadi berjamaah, man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, sampai tinggal sholat subuh tak sembahyang, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Allah masih sayang, tak dinampakkannya siapa yang tak sholat subuh tadi. Andai Allah tak sayang, tertulis di sini WC setan, toilet iblis. Tapi Allah masih sayang. Kenapa? Karena ketika kita buka Quran yang pertama kali kita jumpai Bismillahirrahmanirrahim. Anak sudah baca Quran, guru-guru sudah mengajar, jamaah sudah ramai. Tapi ingat, persatuan kita ini ada yang merusaknya. Ada ulat-ulat yang memakan akarnya, ada ulat yang memakan pucuknya, ada ulat yang memakan daunnya. Maka jangan sampai berkelahi. Saya yakin dan percaya tidak semua orang Melayu, ada yang merantau, ada orang Bugis, ada orang Banjar, ada orang Batak, ada orang Minangkabau. Kita semuanya satu, kita diikat dengan persatuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Pak Ustadz, dia tidak seagama sama saya. Mungkin kau tidak seakidah dengan aku, kau tidak Islam, tapi kita tetap diikat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saudara kita semua, tidak boleh ekstrim. Oh, saya sangka sudah zuhur. Mengait benang dengan peniti, hati-hati terkena jemari. Gembiranya perasaan hati Ustadz Somad ke Batanghari. Masya Allah. Mau tanya Pak Ustadz, apa benar Dajjal akan turun di Palestina? Yang turun di Palestina itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa belum mati, barrafa'allah, dia diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat turunnya itu di masjid, menaranya berwarna putih, sampai hari ini masih ada, tetap tegak berdiri. Dan dia akan membunuh Dajjal sebelum hari kiamat tiba. Pertempuran itu di bumi Syam. Syam itu bukan cuma Palestina, tapi sudah jadi 4 negara: Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita berangkat umrah dan singgah ke Palestina insyaallah. Amin. Apa hukumnya dikala kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji, dengan cara menggadaikan SK pegawai ke bank? Kalau ke bank konvensional riba, duit riba dibawa ke Makkah, tak diterima Allah. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'dai. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Uang riba tak bisa. Tapi kalau ke bank syariah bisa, akadnya murabahah, permodalan. Maka pergilah ke bank syariah dengan akad permodalan. Berangkat umroh harus dengan travel yang terpercaya, jangan sembarangan menawarkan dengan uang 3,5 juta berangkat Anda. Rupanya dibawanya ke Cengkareng, namanya umroh Cengkareng. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, hati-hati, jangan sampai tertipu. Saya ceramah, dakwah, tapi abang saya, Bang Ican, beliau
konsen memberangkatkan jamaah berangkat umrah, terpercaya, tidak kena tipu, tidak kena bohong dusta, karena ternyata yang membawa ke Makkah ini memang betul di Makkah itu tempat orang baik-baik, tapi Abu Jahal, Abu Lahab orangnya sudah mati, sifatnya masih ada terbawa-bawa sampai sekarang. Hati-hati. Apa hukum meminta uang di jalan untuk pembangunan masjid? Sebetulnya kita tidak perlu menampung duit pakai tangguk, pakai jaring. Saya membawa jamaah dari Malaysia berkunjung ke Indonesia, begitu naik ke dalam bis nampak di jalan orang nampung, heran jamaah Malaysia, apa ni, ikan kan? Kita malu jadi. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, di atas minyak, di bawah minyak, gas begitu hebat, tapi ternyata yang ditampung duit 2000. Itu kenapa terjadi? Karena umat Islam bakhil, pelit, kedekut, tidak mau bersedekah. Jadi perbuatan ini sebenarnya merusak nama baik Islam. Orang akan mengejek, tengok itu orang Islam, tengok itu susah kan, melarat kan, padahal orang-orang kaya banyak. Oleh sebab itu salurkan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, maka akan terbangunlah masjid yang besar. Mati orang yang mewakafkan tanah, meninggal orang yang membangun masjid. Solat zuhur kita, solat subuh kita mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita membangun masjid, sehingga tidak perlu lagi orang menampung duit di pinggir jalan. Kasihan kita ibu-ibu menampung duit pakai bedak putih, takut mukanya hitam. Nenek saya seorang mu'alaf, suku Cina. Jadi keluarga ibu saya masih banyak yang non-muslim. Berdosakah jika keluarga kami masih melaksanakan tradisi dari keluarga non-muslim seperti berziarah? Silaturahim tidak putus. Mana dalilnya? Datanglah Asma ini ibunya tak Islam, mau menjumpai. Lalu kemudian dia jumpai Nabi, ya Rasulullah, emakku tak Islam, dia datang mau menjumpai aku, afa asiluha, boleh aku sambung silaturahim dengan dia? Silakan, kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri makanan, boleh aku beri hadiah? Berikan. Cepat zuhur di Jambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jawab setelah azan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Boleh menyambung tali silaturahim, boleh memberikan hadiah, tapi kalau sudah masalah akidah, ritual, misa, maka wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan keluarga mu'alaf yang masih tersisa diberikan Allah hidayah memeluk Islam sebelum kematian tiba. Wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa hukumnya menjadi pegawai negeri dengan hasil menyogok? Gajinya haram, SPPD-nya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul haram. Itu Ustaz Somad ngomong gitu kan karena dia bukan PNS. Saya PNS. Saya PNS. Golongan berapa Ustaz? 3D. Tidak bisa 4A, tidak, karena harus doktor. Saya sampai sekarang masih PNS. Tak nyogok dulu, enggak, saya ikut aja tes. Saya minta doa sama mak saya, mak aku ikut tes, kalau tak lulus macam mana? Apa kata mak saya? Rezeki tak berpintu nak. Kalau kau lulus berarti dari situ kata Allah, kalau tidak dikasih Allah lebih daripada itu banyaknya. Kawan saya kemarin jumpa di Jakarta, sama-sama PNS sama saya, keluar dia dari PNS. Macam mana nasibnya sekarang? Mobilnya besar, bininya besar, 3 bininya. Saya tanya, dulu orang jumpa yang itu lain, ini yang ketiga mat gitu. Kok bisa gitu? Kau kalau mau 3 keluar kau dari PNS itu. Rezeki tak berpintu.
Ini sampai menyogok karena mau ingin dapat haram-haram, padahal Allah sudah sediakan yang halal. Mau ikut lulus, andai tidak, dibukakan Allah dari pintu yang lain. Apa hukumnya mengangkat pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya? Idza wusidal amru, kalau kau letakkan suatu perkara ila ghairi ahlihi, yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Kalau diletakkan orang yang tidak pakar, diletakkan, maka tunggu kehancuran. Na'udzubillah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, perbuatan yang buruk-buruk diiringi dengan yang baik, beristighfar, bertaubat nasuha, mudah-mudahan Allah mengampuni di masa lalu insyaallah. We love, wah ini pakai bahasa Inggris nih, siapa pula ini? Rupanya ada komunitas anak motor pecinta game online daerah transmigrasi desa Bukit Harapan kecamatan Mersam. Kami nasihat agar terbebas dari candu mobile legend Pak Ustaz. Hai kalian yang sudah kecanduan game online, berhentilah kalian. Nanti kalau kalian mati, HP kalian tinggal. Kalian tidak bisa diselamatkan oleh tokoh-tokoh mobile legend. Yang menyelamatkan kalian hanya sholat berjamaah, zikir, baca Quran, amal soleh. Tapi kami ingin menyerahkan santunan. Oh, udah tobat mereka. Menyerahkan santunan 13 juta. Mana orangnya? Naik kembali. 13 juta untuk saudara kami di Palu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak muda yang luar biasa insyaallah. Ini gambarnya, pencinta game. Masya Allah. Mereka pecinta Mobile Legend, tapi mereka masih ingat saudaranya. Mudah-mudahan bernilai amal soleh. Ambil gambar dari depan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Barakallahu fiik. Barakallah. Antum berdakwah ke kawan-kawan antum. Saya berdakwah kepada orang yang sudah baik. Antum berdakwah kepada yang belum baik. Ambil Ustaz, tengok ke sana. Untuk syiar. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan, bisa menolong saudara kita. Hai bapak-bapak yang mengaku bertakwa, yang mengaku baik-baik, mereka anak-anak muda yang masih main-main game tapi mampu mengumpulkan duit 13 juta. Sementara kalian yang mengaku baik-baik, mana duitnya? Baik. Istiqomah insyaallah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. Ya Allah, jadikan Batanghari negeri yang aman dan tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allah marhamna bil Quran, rahmati negeri ini dengan kemuliaan Al-Quran, karena sudah memuliakan guru-guru mengaji. Anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi segala hutang piutang supaya tidak terjebak pada riba. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah di hadapan engkau dan di hadapan manusia. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala mayyitan illa rahimtah, saudara kami yang sudah meninggal dunia, curahkan ampunan, rahmat dan kasih sayangmu pada mereka. Allahumma tim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami lafaz la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa tetap salat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.